Baik, kita lanjutkan tutorial kita pemrograman berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Oke, sebelumnya sudah kita buat halaman untuk menampilkan berupa file tampil PHP seperti ini. Sebelumnya juga sudah kita tambahkan teks untuk tambah data, kemudian ada ubah data dan hapus data. Tutorial ini kita akan membuat form untuk tambah data. Oke, kita buka Media. Ada tampil PHP. Jadi pertama buat sebuah file baru. Yang tersimpan dulu dengan nama input di PHP. Kemudian Anda buat sebuah file lagi, simpan namanya dengan proses input. Kita sambung input klik save. Oke, ini ada 3 file. Yang file pertama tampil, input. Jadi tampil, klik tampil. Kemudian design view. Ini untuk blok tulisan nama data. Ada di bagian bawah link. Dan klik folder. Anda pilih input. Ya, jadi pada saat orang nanti klik nama data, teks nama data jadi klik, kita akan diarahkan ke input titik PHP itu. Oke. Oke, dia sudah menjadi sebuah link dan kita simpan. Kita ke halaman input. Baik, kita berpindah ke design view. Ketik misalnya input data. Klik enter. Oke, di sini kita akan menambahkan sebuah form, yaitu yang berisi text box ya. Jadi sesuatu yang bisa diisi, kemudian dikirim dan akan disimpan, akan diproses dulu di file, proses input, kemudian setelah itu akan disimpan ke database, kemudian bisa kita lihat hasilnya di halaman database. Oke, berpindah ke tab form. Anda klik, kemudian Anda klik objek form. Oke, di situ di bagian bawah namanya adalah form 1, kemudian metode adalah host, targetnya Anda pilih self. Oke, kemudian di sini di gambar folder untuk actionnya Anda klik, kemudian Anda klik proses input. Jadi data yang diinputkan nanti akan dikirim dulu ke proses input, kemudian baru disimpan. Dan di proses input itulah kita akan mengketik kode-kode PHP dan MySQL. Klik OK. Kemudian masih di dalam form ini, kita harus buatkan sebuah tabel. Kembali ke tab aman. Ini ada tabel. Klik saja, kemudian Anda ketik di sini jumlah barisnya, jumlah baris akan kita isi nanti ada 3, ditambah 1 untuk tombol, jadi baris 4. Kemudian kolomnya tetapkan saja 3, yang lainnya tidak perlu diubah. Oke. Di sini sudah ditampilkan sebuah tabel. Ketik dulu. Kolom yang pertama itu adalah nama. Kemudian di sebelahnya titik 2, kemudian ke bawah email, sebelahnya titik 2, kemudian telepon,
kedua kita bergeser ini seperti itu. Oke, di baris yang pertama kolom kemudian letakkan kursornya itu, kemudian Anda kembali ke tab form. Di tab form Anda pilih text field seperti ini, Anda klik saja. Ini itu ditampilkan sebuah kotak isian. Nah, Anda ke bagian bawah, Anda isi text field di bawah itu dengan nama huruf kecil semua. Jika nanti akan digunakan sebagai variabel dalam penyimpanan. Jika dan benar dalam bentuknya, jika ada huruf besar maka gunakan huruf besar semuanya. Kemudian karakter width boleh Anda isi, boleh juga tidak. Tipenya nilai dia tidak perlu dirubah. Kemudian Anda klik di baris yang kedua, kolom yang ketiga, pas di bawah text untuk nama tadi, Anda buatkan lagi sebuah text. Ini propertiesnya Anda buat lagi dengan ganti nama menjadi email seperti itu. Lanjutkan untuk telepon juga dengan telepon. Oke. Kemudian di polisi baris yang keempat kita masukkan sebuah nama button. Ini button kita klik saja. Kemudian beri nama ini. Buttonnya submit ya, fungsinya untuk mengirim. Kemudian labelnya yang terganti jadi kiri. Actionnya adalah submit ya, yang lainnya biarkan saja. Kemudian Anda buatkan lagi satu, Anda di sebelah nama button, Anda klik lagi satu tombol ya. Di sini button name-nya disebut dengan text. Oke, kemudian labelnya misalnya songkran. Kemudian actionnya adalah on. Oke, klik di bawah sini, kemudian Anda klik ke halaman tampil atau balik halaman tampil atau daftar buat link ke halaman tampil. Jadi kita lihat daftar dan blog seperti tadi di bagian ini bawah. Saya klik foldernya, kemudian saya arahkan ke halaman tampil. Oke, ya anggap saja link ini adalah sebagai sarana untuk kembali ke halaman tampil jika kita tidak jadi. Jadi kita tidak masuk ini, tapi kita masuk kembali ke halaman daftar. Perhatikan juga di sini bahwa nomor sudah diisi sama sinyal pada penting pembuatan database, penting data. Kita tidak untuk nomor karena dia bersifat auto increment, jadi kita tidak perlu membuat field untuk mengisi nomor, jadi dia akan mengisi nomor secara otomatis. Untuk sampai sini silakan disimpan. Ctrl F. Oke, selanjutnya kita coba dulu melihat tampilan dari file dengan browser. Oke, saya refresh di halaman tampil ini, jadi kita membuat link di halaman data. Jadi di sini warnanya sudah biru, buat aktif. Oke, di sini ditampilkan form yang baru kita buat tadi, dan di bawahnya ada sebuah link ya untuk kembali di halaman tampil tadi. Kemudian untuk tombol-tombol ini belum berfungsi karena kita belum buat kode file masuk inputnya.
klik di link daftar, lihat daftar, dan bagian kembali dia tidak ada dengan ya sudah benar, artinya benar. Kami langsung kembali ke kamar mandi. Selanjutnya kita beralih ke proses kita proses input, file input. Ini kita bekerja dengan mode PHP. Oke, klik filenya di dalam body, masukkan lagi tampak PHP. Ya, terbiasa membuat buka dan tutup langsung agar tidak lupa. Dan di sini kita buat lagi koneksi seperti untuk menampilkan koneksinya. Anda tidak harus membuat namanya Google, Anda boleh memberikan namanya sendiri nanti. Di sini sudah terbentuk koneksi, kemudian kita akan memproses input datanya ke dalam tabel kontak. Jadi disebutkan ke ini sudah sebuah query. Buat benar jadi itu matikan perintah insert itu nama tabel itu makna dalam guru, kemudian nama yang ketiga ya nomor dan kedua nomor karena dia berjumlah atau tidak masukkan nama, kemudian email, kemudian telepon, guru dan ketik use seperti itu. Kemudian ada ketik nama variabel untuk masing-masing tekstil yang ada di komputer tadi dengan diambil tanda titik tunggal seperti ini, nama itu dan koma lagi main itu koma lagi telepon telepon jangan sampai salah saya titik tunggal kita yang adalah tanda besar. Ini bentuk seperti ini. Ya, ini adalah untuk koneksi dan memasukkan data. Tinggal diberi perintah di bawah, tinggal diberi informasi di bawah. Ya, itu. Nah, tahukan data sudah simpan misalnya seperti itu, kemudian membuatkan lagi di bawahnya itu menyebabkan klik, kemudian ditambahkan time ya link tadi ya. Sebelumnya tadi kita membuat link dengan cara memblok, tapi kita membuat link dengan cara mengetik. Ini kita tambahkan dulu misalnya lihat besar dan 3 meter itu, dan tambah kita lagi misalnya itu. Untuk memastikan agar
agar semua field itu terisi, kita harus memiliki sebuah selection atau kondisi menggunakan shift dan lain sebagainya. Klik di atas titik yang berfungsikan bukti jika dolar sama terus yang kedua tadi maksudnya adalah jika dolar atau sektor nama itu lemas tidak kosong ya terus dan tidak pertama dan lain kosong dan syarat harus terpenuhi. Berikan kopi. Nah, ini artinya jika tidak ada teks yang kosong maka dilakukan penyimpanan dan melakukan pesan ini klik seperti itu kemudian klik counter jika ada yang kosong maka akan disampaikan ya klik so ya so ya yang kosong sampai seperti itu dan di bawahnya itu nanti kita akan membuat link kita dapat link buat kita dan web nama file untuk menggunakan adalah file link seperti itu di sebelah dan isi jadi yang pertama adalah yang input ada baik adalah link untuk kemudian di bawah ada box kosong ya kita kembalikan lagi ke halaman itu yang jadi link adalah silakan jadi kemudian dengan coba buka sampai program yang tadi buat QR atau yang pertama kita klik tambah klik nama misalnya contoh emailnya teleponnya seperti itu dan kita pilih sudah besar orang sudah error ini unexpected di logical in pada poin proses input pada balik ke 9 baik kita periksa pada kodenya yang ada salah pada balik ke 9 jadi sini di nomor pertama tidak sama dengan kosong tapi kan itu seharusnya tidak boleh ada mati jadi harus dihilangkan mati itu yang dibuka oke dan simpan kita lihat lagi baik dan kita isi
coba klik kirim dan masih terdapat kesalahan. Ini yang kurang adalah bahwa semua ini kembali itu merupakan satu paket, jadi harus berada di dalam tanda kurung apakah depan dan belakang depan, dan juga kembali ke nama input dari klik ini. Nah, di sini disampaikan bahwa data sudah disimpan. Coba lihat apakah data itu sudah masuk atau belum. Ada link daftar dan buatkan tadi. Ternyata di sini sudah masuk nomor 3. Sekarang kita mencoba untuk diunduh dengan mengunduh field yang kosong. Klik tambah data. Baiki, kemudian emailnya kemudian outputnya kita kosongkan, klik kirim. Di sini tampilkan form atau yang kosong, silakan isi yang itu adalah link untuk kembali ke form input. Oke, kembali input. Di sinilah pilih daftar tadi yang kita buat, yaitu untuk memilih seleksi posisinya apakah kosong atau salah satu ada yang kosong atau semua sudah terisi. Kembali ke link daftar. Oke, sampai di sini sudah selesai kita membuat halaman untuk proses input dan form inputnya. Kita lanjutkan dengan tutorial berikutnya untuk proses edit. Edit data juga memerlukan dua buah file, yaitu nanti akan kita buat edit dan proses edit. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.